Kalau operasional yang tadi sebenarnya itu memang kita katakan dari awal itu memang nggak ada. Nggak ada ya? Jadi ibaratnya benar-benar yang 6 punggawa dari perpustakaan alam itu memang benar-benar sama sekali nggak dikasih uang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Masob yang saya cintai, pada kesempatan sore hari ini tim Masob sedang berada di Desa Mergosono, Ya, benar. Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Kebumen ya. Kami sedang di rumahnya Mas Arifin, ini di sebelah kiri saya. Beliau merupakan penggagas dari kegiatan perpustakaan alam. Kami dipertemukan tahun 2018 ya Mas ya. Benar-benar. Waktu itu ada kegiatan program Keluarga Harapan dan kami berkesempatan untuk sharing di Kabupaten Kebumen ya. Dan kami dikenalkan dengan Mas Arifin. Dan Mas Arifin sendiri waktu itu dikenalkan ke kami punya kegiatan sosial yaitu perpustakaan alam. Masih jalan ya Mas perpustakaan alam ya? Mas, masih jalan sampai saat ini. Oke. Kalau perpustakaan alam sendiri seperti apa sih Mas? Oke. Untuk perpustakaan alam itu secara bahasa itu kita artikan perpustakaan adalah sumber informasi. Sumber informasi. Ya, atau sumber ilmu pengetahuan atau transfer ilmu. Oke. Kalau alam kita artikan desa. Desa. Jadi sumber informasi atau transfer ilmu atau ilmu pengetahuan yang ada di desa itu di perpustakaan alam. Oke. Oke. Terus ada namanya integrasi interkoneksi. Sebenarnya itu konsep dari perpustakaan alam sendiri, tetapi kita dijadikan nama karena ya? Biar menjadi kuat gitu. Oke. Nah, integrasi itu secara arti kita kan pembaruan. Pembaruan. Ya, jadi di mana perpustakaan yang pada umumnya hanya meminjam dan mengembalikan buku, tapi di sini banyak sekali program, banyak sekali pemberdayaan dan tidak hanya meminjam ada dan banyak buku. nilai positif atau nilai plusnya ya. Ya, benar. Dan berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan yang lain ya. Terus interkoneksinya gitu kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Oke. Ada yang dari desa, ada yang dari komunitas, ada dari organisasi pendidikan. Oke. Seperti kampus. Jadi lintas ini ya stakeholder ya, Iya, benar. sektor ya. Oke. Berdiri tahun berapa Mas? Ini berdirinya itu hari Minggu, Hari Minggu. tanggal 25, Hari Minggu apa itu Mas? hari Minggu Pahing kalau Pahing. nggak salah ya. Kalau nggak salah itu Oke, Minggu Pahing tanggal Pahing 25 ya. Terus Februari Februari 2018. 2018. Jadi usianya sekarang kurang lebih 4 4 tahun ya. Ya, 4 tahun. Oke. Nah. Berarti sudah ulang tahun kemarin? Ya, sudah. Sudah ya, 4 Ya. tahun lebih malah ya. 4 Oke. tahun lebih. 4 tahun lebih. Oke, jadi kegiatannya tidak hanya pinjam buku, Iya. kemudian ini. Tadi nilai plusnya kalau dijabarkan lagi secara detail apa aja Mas tadi yang sifatnya ke teknis kegiatan yang sampai sekarang masih jalan? Oke. Kita dibagi dua untuk kegiatannya itu. Pertama itu untuk anak-anak. Anak-anak. Kalau untuk anak-anak kita punya program 3, Oke. yaitu namanya kelas inspirasi, kelas karya, sama kelas bermain. Kelas inspirasi, kelas karya dan sama kelas bermain ya. Oke, ya. Oke, nah itu kelas inspirasi berarti apa aja Oke. kegiatannya? Kenapa mengambil kelas inspirasi? Biar minimal anak-anak itu terinspirasi. Oke. Jadi kita itu mendatangkan tokoh-tokoh inspirasi. Oke. Jadi semisal yang sudah berjalan itu kita mendatangkan tokoh-tokoh inspirasi yang ibaratnya berprestasi. Oke. Atau orang dari kota, ibaratnya dari kampus, datangkan untuk menginspirasi anak-anak kayak gitu. Tidak Jadi, hanya orang lokal ya ya? tidak hanya orang lokal. Intinya Oke. mengajak orang yang hebat untuk memotivasi anak-anak yang pemberdayaan dari perpustakaan. Kenapa itu harus sendiri. dimotivasi Mas anak-anak? Ya karena menurut saya itu salah satu transfer ilmu, salah satunya itu memotivasi anak Oke. agar minimal bisa meniru gitu. Oke. Jadi itu untuk yang kelas karya. Nah, untuk yang kelas karya itu anak-anak diajari untuk berkarya. Berkarya. Ya. Yang sudah di sini itu anak diajarin cara membuat topeng dari sampah itu. Terus membuat jamu tradisional. Jadi kita meracik jamu untuk mengajarkan kepada anak-anak. Gitu. Jamu ya? Ya, jamu. Berarti jamu bahan bakunya dari desa ya? Iya, dari Di lingkungan. sekitar ya? Di sekitar ada. Oke. Di sekitar itu. Itu buat konsumsi pribadi atau
hanya untuk pengenalan saja atau seperti apa? Untuk mengawali itu sebenarnya itu untuk pengenalan dulu, kemudian tetapi bisa langsung dikonsumsi. Oke. Dan beberapa kali juga menjadi kunjungan dari istri kades dan sebagainya untuk belajar juga. Jadi sudah dikonsumsi. Jadi di samping buat konsumsi pembelajaran anak-anak, Ya. itu bisa jadi edukasi untuk istilahnya tamu-tamu yang Ya, datang ke sini tamu-tamu juga. yang datang. Oke, itu kelas apa Karya. tadi? Karya ya. Ya. Kemudian kelas bermain. Oke. Untuk kelas bermain itu pada dasarnya kita belajar sambil bermain. Oke. Jadi kita konsep lebih fun lah, lebih santai. Jadi belajar itu tidak harus monoton. Tidak harus di Iya, di kelas. kelas. Tapi kita lebih menggunakan alam, kadang pekarangan, kadang sungai, kadang gua. Maksudnya jalan-jalan sambil menuju ke gua, menuju ke karangan kayak gitu, ke sawah-sawah itu sambil belajar. Kayak Jadi gitu. sebenarnya perpustakaan alam sendiri itu bukan konsep dengan kurikulum sendiri, Iya, bukan ya, tetapi bukan, lebih ke menguatkan apa yang mereka dapatkan di sekolah gitu. Iya, benar-benar. Jadi kita itu mengenalkan ke anak-anak lewat 3 kelas itu, Mas. Oke. Berarti dari awal itu anak-anak yang sudah tergabung itu berapa anak dan sekarang sudah berapa, bahkan berapa desa yang sudah ikut kelas ini? Oke. Untuk yang anak-anak sendiri itu sekitar 50, minimal 50, maksimal 90. 50 ya. Untuk yang rutin pertemuan itu sebulan sekali itu 50 gitu. Kalau banyak-banyaknya itu 90 itu. Oke, kalau pertemuan sebulan sekali itu salah satunya dibagi per kelas yang tadi atau semuanya di 1 bulan pertemuan itu tiga-tiganya kelas itu mereka ikut. Mereka dapatkan semua. Dapatkan ya. Kayak semisal minggu keempat itu kelas tilawatil Quran. Jadi itu anak-anak itu belajar tentang membaca Al-Quran secara tilawah. Oke, itu untuk pengajarnya didatangkan dari luar? Iya, dari luar. Ada beberapa yang menghandle untuk yang kelas inspirasi, kelas karya dan kelas bermain itu pengurus. Pengurus? Jadi kita kerjasama dengan stakeholder yang lain itu untuk mengajar kayak gitu. Jadi tidak hanya pengurus juga. Itu. Oke, ke pengurus ya. Pengurus, sekarang pengurusnya ada berapa, Mas? Ada 6. 6 ya. Oke, pengurus kan pasti butuh mungkin untuk operasional dan lain sebagainya. Itu kira-kira ada anggaran untuk ke sana nggak, Mas? Oke. Untuk saat ini memang kita sedikit berbeda dengan yang lain karena memang kita itu masih sangat sederhana, terutama dalam hal penggajian dan sebagainya kayak itu. Nah, alhamdulillah selama 4 tahun ini memang kita belum pernah ibaratnya memberikan istilahnya kepada pengurus karena memang dari dalam hati itu memang perpustakaan itu tidak berbasis jadi profit itu. Jadi memang benar-benar ini menjadi ladang untuk memberikan amal, memberikan pengetahuan kepada lingkungan. Jadi dedikasi masyarakat itu atau pengurus itu terhadap masyarakat itu Mas. Tapi memang saat ini memang belum ada pemasukan kayak gitu. Berarti menjadi sebenarnya teman-teman ini satu visi ya, satu frekuensi bahwa istilahnya pengen berbagi untuk kegiatan-kegiatan sosial ya. Iya, benar. Berarti belum profitable ya. Belum profit. Belum. Ada arahan untuk ke profit nggak, Mas? Kalau rencana itu tetap visi pertama itu dijalankan khususnya untuk lingkungan sekitar. Akan tetapi karena kita membutuhkan pengembangan dan itu memang harus ada uang, itu rencana kami nanti ketika memang sudah sedikit layak diiklan ke penjuru Kebumen ibaratnya kayak itu, bahkan di luar Kebumen nanti insya Allah kita ada sociopreneur, jadi lebih ke naik sedikit gitu. Jadi ada sosial kemudian ada bisnis juga, jadi 50-50 ya. Iya, 50-50. Oke. Mantap. Jadi itu untuk kelas anak-anak. Berarti ada kelas lain? Ada, khususnya yang orang dewasa. Dewasa. Kalau untuk yang dewasa itu, yang umum itu bisa cowok bisa cewek itu ada namanya sekolah desa. Sekolah desa. Nah, sekolah desa itu tentang ilmu pemerintahan desa, Mas. Ilmu pemerintahan desa. Ya. Maksudnya pemerintahan desa itu mereka diajari tentang tugasnya kayak kades itu apa, perangkat itu apa, atau lebih ke kebijakan atau undang-undang desa atau seperti apa, Pak? Oke, ini sebenarnya sasarnya untuk masyarakat umum, jadi yang datang ke sini tidak hanya di pemerintahan, tetapi kita belajar tentang pemerintahan, mulai dari tahapan pembangunan, dana desa itu berapa, terus fungsi di desa itu organisasi itu apa saja dan ngapain saja kayak gitu. Jadi lebih ke itu. Jadi orang-orang itu biar
peduli dengan lingkungan sekitar, karena mengingat sekarang itu uang sudah turun semua semenjak otonomi daerah. Itu karena dana desa ya, dana desa yang itu miliaran itu ya. ketika kita nggak ibaratnya kepeduli, itu nanti sayang kayak gitu. Oke. Ya. Jadi tadi sekolah desa. Dalam artian masyarakat itu dikenalkan sekolah desa itu dengan tujuan bisa mengawasi desa, mengawasi perangkat desa, atau lebih bagaimana masyarakat itu ikut peduli dengan apa yang terjadi di desa. Untuk pertama itu tujuan utama itu biar masyarakat itu merasa memiliki desa. Jadi merasa memiliki desa, karena masyarakat sudah merasa memiliki, nanti timbulnya itu pingin ikut membangun. Jadi kalau saat ini banyak sekali itu membangun itu ya hanya pemerintahan desa tanpa mengajak masyarakat. Nah, di sini karena kita mengajak masyarakat untuk sekolah desa itu memang benar-benar masyarakat juga biar paham tentang pemerintahan desa dan ikut serta dalam membangun desa kayak itu, Mas. Berarti dengan kata lain ini bahwa program yang sekolah desa itu bukan semata-mata lagi mencari kekurangan atau kelemahan desa, bukan itu. Berarti kalau model seperti itu berarti ya dukungan dari masyarakat juga dari Pemdes pun berarti menyambut baik ya. Ya, menyambut baik. Nah, berarti kalau seperti itu bisa memfasilitasi masyarakat. Tadi kan ilmunya atau sekolah desa sudah diajarkan atau programnya dijalankan. Bisa ini juga nggak memfasilitasi atau ikut memfasilitasi bagaimana mereka bisa aktif untuk melakukan kayak di Musreng Bangdes kan, sebelum Musreng Bangdes ada mungkin Musdus, Mus RT dan lain sebagainya. Itu gimana, Mas? Untuk programnya yang dilakukan itu memang kita itu lebih ke kayak pemberdayaan. Jadi desa itu menyupport apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh masyarakat itu, terutama yang sekarang ini Pokdakan, kelompok pembudaya ikan. Jadi desa itu memberikan kepercayaan kepada kelompok yang diberdaya oleh perpustakaan alam itu lewat kelompok ikan. Jadi desa memberikan uang untuk membelikan untuk ikan itu, modal mengelola ikan itu. Jadi kayak gitu contohnya. Berarti tadi ada program untuk anak-anak ya, ada sekolah bermain, sekolah karya, kemudian inspirasi, kemudian ada sekolah tadi tentang sekolah desa ya. Nah, ini berarti kalau ini masuknya kemana tuh? Yang tadi tentang budidaya ikan itu berarti dia lebih ke karya. Jadi kalau semisal dikatakan dia berkarya, karena memang pada dasarnya tadinya itu belum punya karya, akhirnya masyarakat dilibatkan untuk yaitu sosiopreneurnya itu lebih ke arah situ nanti. Kalau ini berarti masuk ke pemuda ya, bukan anak-anak ya. Bukan anak-anak. Pemuda. Tadi ada sekolah desa. Ada lagi atau mungkin untuk bapak-bapaknya mungkin ada program? Kalau bapak dan ibu itu kita ada kelas ibaratnya itu kayak membaca Al-Qur'an. Jadi tidak sedikit ibaratnya orang tua itu yang belum bisa membaca Al-Qur'an kayak gitu. Dan kalau ibu-ibu khususnya itu lebih ke sekolah sakinah. Jadi itu mengajarkan ilmu tentang kekeluargaan lah, biar tenang, biar tentram kayak gitu, biar sayang dan sebagainya kayak gitu. Jadi yang ibu-ibu kelasnya itu, Mas. Ini mengenai sekolah sakinah ya. Karena di beberapa yang tempat kayak di desa itu biasanya orang kan sangat sensitif, apalagi membicarakan tentang kegiatan ataupun apa yang terjadi di dapur atau di rumah tangga orang gitu kan. Nah, itu ibu-ibunya berminat ya? Ya, berminat. Bahkan ini setiap desa itu di Kecamatan Buayan itu mengirimkan. Jadi ada 20 desa yang bergabung di kelas ini. Gitu. Dan mereka aktif? Aktif, ya. Mereka aktif gitu. Di sekolah sakinah itu apa sih output yang pengen didapat? Karena kita melihat berita-berita bahwasanya itu banyak perceraian yang dilakukan oleh keluarga itu, minimal itu bisa menghindari itu, Mas. Jadi Kebumen termasuk angka perceraiannya tinggi atau enggak? Iya, nomor 1 Jawa Tengah ya. Oh gitu? Ya, Jawa Tengah itu nomor 1 itu Kebumen itu. Jadi kita mungkin membantu ya, biar mereka juga nantinya baik-baik saja dalam menjalankan kekeluarganya kayak gitu sebenarnya. Bisa jadi angka perceraian tinggi itu karena ilmu tentang manajemen keluarga yang memang mereka belum siap, ataupun mungkin pernikahan dini dan lain sebagainya. Dan di perpustakaan alam sendiri inisiasi bagaimana untuk menekan sebenarnya ya, salah satu indikator tujuannya berarti menekan angka perceraian. Benar. Oke.
Ini integrasinya luar biasa ya. Jadi dari mulai anak-anak, pemuda, ibu-ibu, kemudian bapaknya juga. Ada lagi? Sudah itu kalau yang lain itu hanya umum sih. Kita hanya menggerakkan masyarakat ke kayak lebih ke apa ya? Jadi kayak gotong royong dan sebagainya kayak gitu. Oke, berarti komunitas ini perpustakaan alam sendiri kalau di total yang mendapatkan manfaat itu kira-kira berapa orang? Kalau pengunjung kita sudah ada sekitar 2.500. Kalau Oke. pengunjung ya. Pengunjung itu dalam artian mereka aktif di sekolah-sekolah yang tadi ditawarkan di perpustakaan alam atau hanya mengunjungi main ke perpustakaan alam? Ya, dia hanya ada yang ikut program, ada yang KKN kayak gitu, ada yang memang pemberdayaan kayak gitu. Jadi untuk yang tadi kalau memang anak-anak itu sekitar 50 sampai 90 itu. Kalau yang rutin kayak gitu. Tapi kalau semisal di total ya sekitar itu 2.000-an lebih kayak gitu. Oke, 2.000-an lebih ya. Ini keren ini. Ini salah satu contoh bagaimana pemuda istilahnya ikut peka terhadap kegiatan sosial ya ataupun yang terjadi di lingkungan masyarakatnya. Sebenarnya apa sih yang menjadi apa istilahnya inspirasinya Mas Arifin mendirikan perpustakaan alam? Oke. Jadi kalau awal-awalnya karena memang saya dilahirkan dari rahim apa ya sarjana sosial ibaratnya pendidikan sosial. Jadi jadi saya itu punya ibaratnya apa ya hati yang kepengen berbagi. Awalnya itu memang sederhananya saya pengen bermanfaat. Awalnya kayak gitu karena saya punya tujuan pengen bermanfaat, tetapi saya nggak sendirian. Saya mengajak teman yang jumlahnya itu 6. Akhirnya memang terus didirikan, terus akhirnya untuk berkegiatan dan sampai saat ini. Sekarang ya. Iya. Inti dari awal itu memang itu Mas. Kalau asasnya itu sebenarnya itu ada 3. Itu yang pertama itu memang berbeda ya Mas ya. Saya juga pengen jadi sarjana yang berbeda dengan yang lainnya karena sarjana pun tidak menjamin untuk bermanfaat kayak gitu. Selain tadi yang bermanfaat, kemudian apa ya? Jadi menginspirasi juga. Saya juga pengen menginspirasi banyak orang lah ibaratnya. Ketika apa ya teman-teman ibaratnya dia tidak bisa pulang, tapi teman-teman juga bisa membantu. Ibarat dan juga bisa membangun di desa kayak gitu. Jadi memfasilitasi. Ya benar. Jadi ada orang yang memang kepengen membangun desa tapi dia rezekinya di kota, itu pun masih bisa untuk membangun di desa. Itu lewat ya kayak gini komunitas yang komunitas itu. Jadi bisa mendorong lewat apa pembiayaan atau program-program dan sebagainya. Jadi memang tadi saya itu asas yang ketiga itu memang pengen ya menginspirasi kayak gitu. Menginspirasi ya. Gitu. Oke, pertama tadi pengen menjadi kayak sarjana yang berbeda gitu. Untuk kegiatan sosial tidak harus backgroundnya sosial. Iya, tidak harus. Oke, pengen menjadi sarjana yang berbeda. Kemudian yang kedua pengen bermanfaat ya, memberikan manfaat untuk banyak orang. Katanya memang sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain, banyak orang gitu. Kemudian yang ketiga tadi pengen menjadi menginspirasi banyak orang. Oke, dan salah satunya tadi memfasilitasi memediasi ya untuk putra-putri desa yang merantau kemudian punya rezeki di luar kota dan sebagainya. Bagaimana mereka ajak untuk ikut membangun desanya. Itu sudah sejauh mana Mas? Nah memang kita baru 4 tahun ini baru memberanikan diri untuk mengajak mereka yang ibaratnya berhasil di luar itu dan dia belum pulang ibaratnya karena memang rezeki di sana itu kita memang sedikit-sedikit sudah mengajak untuk ikut serta dalam membangun. Jadi sudah beberapa itu yang masuk sih, tapi bukan lebih ke perpustakaan tapi ke lingkungan. Jadi seperti apa programnya? Ya kayak yang dekat-dekat ini lagi membangun tempat wudhu. Jadi di musola itu. Tapi ya karena inisiatif dari perpustakaan alam. Jadi kalau umpamanya desa ada kebutuhan yang tidak bisa di cover oleh dana desa, ADD atau PAD, salah satunya di fundraising ya, fundraising, mencari memfasilitasi tadi teman-teman ataupun anak putra-putri daerah yang ada di luar kota ya. Iya benar-benar. Oke, sangat mulia ya kegiatannya. Ini saya agak merinding kegiatan
di desa, bahkan tadi kami akses sampai ke sini itu benar-benar ini mana sih titiknya gitu kan, sampai kalau bawa kendaraan roda 4 itu tidak sampai titik lokasi ya. Tidak. Oke, ini tepatnya kalau alamat lengkapnya ini di mana Mas? Oke, ini dukunya itu Duku Jati Sawit, RT 1, Duku Jati Sawit. RW 1, Desa Mergosono, Kecamatan Boyan, Kabupaten Kebumen. Oke. Kalau masyarakat umumnya di sini mata pencahariannya apa Mas? Kalau mata pencahariannya itu sebenarnya itu petani, tetapi dia menyambi dengan karyawan pabrik. Oke. Nah, jadi kalau pagi sampai sore itu ke Ladang? Ke pabrik dulu. Ke pabrik malah. Ke pabrik itu, terus nanti sorenya itu setengah 5 ya, ibaratnya sholat asar terus masuk ke sawah ibaratnya. Terus hari liburnya itu ke sawah. Ibaratnya malah pertaniannya itu ya hari libur lah, libur kerja gitu. Oke. Adakah program dari perpustakaan alam ini untuk mengarah ke tadi ke ekonomi bagaimana mereka bisa dalam artian bisa berpendapatan di rumah gitu kan, apalagi untuk kegiatannya tadi kan cukup lumayan padat ya. Jadi ketika masyarakatnya kok sibuk dengan aktivitas sehari-hari, kayaknya sih agak mengganggu kan kegiatan ini. Ada program yang mengarah ke kegiatan ekonomi nggak Mas? Nah, untuk sementara ini kita memang mencoba lewat kelompok ikan itu, Mas. Kelompok ikan ya. Jadi kita jadi kita belum memberikan sosialisasi kepada masyarakat umum karena memang kita harus membuktikan dulu gimana ketika kita sudah difasilitasi oleh desa dan kita mau ibaratnya lagi dijalankan ini. Ini awal mula udah mulai ibaratnya kita ke arah ekonomi untuk masyarakat gitu. Jadi memang belum semuanya tercover itu. Jadi memang untuk membuktikan dulu ketika nanti konsep tersebut sudah berhasil kita tularkan kepada yang lain gitu. Sudah. Oke. Luar biasa ya. Jadi kegiatannya sangat kompleks, kemudian hampir bisa dikatakan 100% kegiatan sosial, bahkan belum sociopreneur ya. Belum. Sociopreneur. Nah, ini kan pasti ada pepatah Jawa mau mengatakan jerba suki mau bewo ya. Benar. Jadi segala sesuatu kegiatan apapun itu pasti butuh pendanaan. Oke. Ini berdiri dari 2018, sekarang 2022. Ya. Nah, masa-masa itu apa tidak perlu yang namanya listrik, kemudian beli buku atau fasilitas yang lain itu gimana Mas cara menyiasatinya? Oke. Untuk kita alhamdulillah untuk buku kita ada program namanya Open Donasi 5.000 buku. Open Donasi 5.000 buku. Itu nasional Mas ini. Nasional. Jadi banyak mahasiswa itu yang mengkampanyekan akan donasi ini. Jadi kita dibantu oleh beberapa mahasiswa yang di seluruh Indonesia itu mengkampanyekan perpustakaan alam gitu. Jadi memang alhamdulillah kurang lebih sekitar 2000-an buku itu sudah ada dan itu tanpa bayar sama sekali. Jadi alhamdulillah itu. Kemudian dari desa itu juga mensupport kayak WC, terus rak buku dan lingkungan sekitar juga ikut itu. Oke, berarti sebenarnya Pemdes pun mensupport mendukung kegiatan ini. Sudah sangat mendukung kayak gitu. Oke, kemudian untuk yang tadi mempunyai kebutuhan yang lain Mas, itu dari mana nih? Kalau mungkin pada bertanya-tanya kan kegiatan sosial 2018 sampai 2022 dari mana biayanya? Kalau operasional yang tadi sebenarnya itu memang kita katakan dari awal itu memang nggak ada. Nggak ada ya? Jadi ibaratnya benar-benar yang 6 punggawa dari perpustakaan alam itu memang benar-benar sama sekali nggak dikasih uang. Luar biasa ibaratnya nggak dikasih. Karena apa? Memang karena nggak ada itu. Akan tapi kita mungkin ketika punya program itu sedikit mengeluarkan dari pengurus sih Mas untuk bukannya dapat malah justru tombok ya. Iya, bukan tombok sih. Jadi kita pengen mengeluarkan sedikit ibaratnya rezeki untuk program tersebut karena kita biasanya itu kan membutuhkan makanan terus atau minuman kayak gitu. Jadi untuk anak-anak yang belajar biasanya kayak gitu. Ya. Oke. Target ke depan perpustakaan alam mau dibawa kemana atau seperti apa? Target ke depan nanti semoga nanti fasilitasnya ini semakin lengkap. Ya, semoga ke depan. Seperti apa? Barangkali ada yang nonton akhirnya, wah saya ikut berdonasi nih untuk perpustakaan alam. Kebutuhannya apa nih? Kita sebenarnya yang paling penting sebenarnya itu gazebo yang bisa menampung ya sekitar 100 orang itu. Gazebo? Iya, gazebo. Karena
ketika kita dapat kunjungan yang lebih dari 50 itu biasanya itu kita pisah. Ini udah ada 2 tempat yang untuk pembelajaran dan masih kurang itu. Oke, jadi yang pertama itu sebenarnya itu fasilitas yang untuk mengumpulkan. Yang kedua syarat pas untuk pembelajaran seperti komputer itu. Komputer. Iya, komputer memang kita belum ada sih dan itu kayaknya sangat penting untuk era sekarang untuk mengenalkan kepada anak-anak ya ibaratnya SD, prasekolah kayak gitu. Jadi memang kita belum punya kayak gitu. Harapan ke depan ya itu. Jadi semoga nanti banyak donatur yang bisa masuk dan ikut serta dalam program tersebut kayak gitu. Luar biasa ya. Jadi tadi mimpi-mimpinya bahkan menjadi peluang siapapun yang menonton video ini bisa berderma ya, untuk mensukseskan program ini. Terakhir nih, kira-kira apa yang menjadi moto hidupnya Mas Arifin? Jadi moto hidupnya hanya untuk berbagi atau seperti apa? Atau barangkali bisa menginspirasi banyak orang. Apa yang menjadi motonya hidupnya Mas Arifin? Oke, jadi kita sebagai manusia itu harus ibaratnya itu harus bermain. Bermain. Iya. Jadi bermain itu dalam hal itu pengetahuan kita, pengalaman kayak gitu. Iya, karena seseorang yang tidak bermain nanti akan ibarat bahasanya cupu ya. Kemudian kalau bermain saja masih kurang tanpa adanya belajar atau inspirasi itu. Jadi orang ketika sudah pengalamannya luas, kalau nggak pinter nanti kan tidak, ibaratnya tidak cukup kayak. Jadi ya kualitas hidup itu memang ditentukan dari bermain terus belajar. Satunya lagi ketika sudah pengalamannya luas, sudah pinter, kurang satu ini ketika belum berkarya. Jadi harus berkarya agar apa? Mereka nanti bisa melihat, bisa merasakan, bisa meniru karya yang sudah dilahirkan. Jadi 3 itu Mas. Jadi kualitas hidup seseorang itu ditentukan dari 3. Pertama itu bermain, belajar dan berkarya itu. Oke, luar biasa. Ya, itu teman-teman bisa menjadi pembelajaran kita semua, sosok Mas Arifin yang bisa dikatakan tinggalnya ini di ujung desa Mergosono ya. Benar. Tapi mimpinya mendunia, bahkan luar biasa, global, dan pada intinya adalah bermanfaat untuk banyak orang. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya. Teman-teman bisa melihat ataupun bisa baca-baca kegiatan-kegiatan beliau di media sosial, ada ya Mas ya? Ada. Di mana aja Mas? Kalau di IG-nya itu yang lebih aktif Mas, namanya @perpustakaan_alam. @perpustakaan alam. Oke. Kalau di YouTube-nya juga sama, Perpustakaan Alam. Perpustakaan Alam. Facebook-nya Perpustakaan Alam Integrasi Interkoneksi. Oke, jadi teman-teman langsung searching aja, dan nanti untuk detailnya teman-teman bisa melihat di deskripsi video ini. Oke, teman-teman bisa menonton video kami yang selanjutnya, video-video kami yang selanjutnya hanya di channel Mas Sob ya. Jadi bantu channel ini tetap berkembang dan menginspirasi dengan cara like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.